Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi saya belum dengar suaranya, ini wanita-wanita yang luar biasa hari ini yang hadir di tempat ini. Shalom. Ada sukacita hari ini saudara? Amin. Saya percaya Tuhan Yesus sudah ada di tengah kita hari ini. Hari ini Tuhan sudah jadikan buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Sepanjang hari sampai hari ini kita boleh ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kita semata-mata Bapak Ibu Saudara. Tapi semua karena kasih setia Tuhan yang kita bisa rasakan setiap harinya. Haleluya. Karena itu sama-sama yuk. Sebenarnya kita berdoa, satukan hati kita. Terima kasih Bapak yang baik untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang kami rasakan. Sampai hari ini kami boleh di tempat ini bersama-sama. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah hari ini, biarlah hanya satu nama saja yang disenangkan, yaitu nama Yesus. Dan biarlah Engkau saja yang menjadi pusat penyembahan kami pada pagi siang hari ini ya Bapa. Penuhi kami dengan kasih-Mu, hati kami penuh dengan sukacita karena Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini saudara. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir, itu yang Dia sediakan, yang Kau sediakan bagiku. Katakan saudara, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Yang telah ku terima, yes, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat suaramu, katakan. Katakan siapakah
Bapak Ibu Saudara, katakan siapakah? Siapakah aku ini? Mari ingat kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Jadi Penyertaan Tuhan, biji mata. kasih dan rahmat-Nya yang tak pernah habis-habisnya. Dengan apa akan ku balas Tuhan Selain puji dan sembah? siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa Kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari nyatakan sekali lagi. siapakah aku ini Tuhan? Ini anak-anak-Mu Tuhan. Jadi biji Terima kasih. Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima Kau sungguh baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Saya boleh undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bolehkah lihat kanan kirimu? Kasih senyuman yang terbaik. Katakan, hari ini kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Bahkan hari-hari selanjutnya berkat Tuhan yang lebih lagi, melebihi apa yang kita pikirkan, Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Karena firman Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Hari ini dengan imanmu saudara, nyanyikan pujian ini. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Boleh sama-sama yang sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan katakan haleluya. Amin. Sekali lagi saudara, katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi saudara, dengan iman katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Yes.
Saya percaya kita semua di sini adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Amin, saudara. Makanya kenapa Tuhan bilang kecaplah dan lihatlah. Taste and see. Rasakan dulu baru lihat. Karena saya percaya Tuhan sudah siapkan yang terbaik di ujung, saudara. Walaupun hari ini tidak baik yang kita rasakan. Mungkin hari ini kita merasakan ada jalan buntu, pintu semua tertutup. Tapi janjinya Tuhan itu indah pada waktunya. Boleh katakan amin? Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Karena itu respon kita hari ini, saudara. Kita menyanyikan sama-sama, katakan syukur Bagimu Tuhan. Yes, hati yang bersyukur. Hormat bagimu. Naikkan pujianmu, Allah yang mengasihiku, ya, Allah yang Memelihara. boleh angkat dua tanganmu, kata syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat. Thank you Jesus. Allah yang mengasihiku. Thank you for your love. Allah yang sekali lagi saudara, dengan cinta katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Hey, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memelihara selamanya, selamanya. Oh, hey, selamanya. Boleh angkat dua tanganmu, katakan selamanya. Sorakan haleluya. Saya percaya orang-orang yang dikasihi Tuhan bisa lebih baik dari ini. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Itu dia saudara, haleluya. Sebelum duduk, boleh katakan kanan kiri, kamu dikasihi Tuhan. Yeay. Saudara persilakan dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Kau layakkan setiap kami Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami sungguh bangga kami bisa memanggil-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau terus lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami mau terus ada di dekat-Mu ya Bapa. Karena kami percaya kami dapatkan ketenangan hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Mari nyatakan Bapak Ibu Saudara. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ini rindu kami Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, saudara. Sama-sama sekali lagi. Hanya dekat Allahku, rasa tenang, Rasa tenang. yes,
suaramu katakan, ku ingin selalu. Nyanyikan dengan rasa haus dan lapar akan Dia, saudara. Menikmati hadirat-Mu. Karena kami perlukan Engkau dalam hidup kami. Kami perlukan kuasa, kami perlukan hadirat-Mu Tuhan. Yes, Sungguh indah sekali lagi saudara, pandang Dia dan katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersama. Katakan selamanya, selamanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu, amin, bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu, selamanya. Selamanya Tuhan, kami rindu berada di dekat-Mu. Yes, berada dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Itu rindu kami Tuhan. Kami perlukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terus sembah Dia saudara. Ambil momen ini menjadi momen keintiman kita dengan Tuhan. Sembah Dia. Mari bermazmur bagi Dia. Jesus, Jesus, haleluya. Shalabashanatakanamo, shalabatakan. Yes, Lord. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu rasakan pengalaman pribadi kami dengan Engkau. Karena kami hari ini kami tidak mencari tangan Tuhan, tapi kami mencari pribadinya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, terus isi kami dengan kasih dan cinta-Mu. Kami percaya hadirat-Mu sudah ada di tempat ini. Kami mau terus terhubung dengan Engkau Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi angkat suaramu katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan, ku terhubung
suaramu, katakan sekali lagi. Ku terhubung denganmu, selalu Kau dengar setiap anak-anak-Mu Tuhan. di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang Berdaulat atas boleh angkat dua tanganmu sekali lagi saudara. Inginkan dia katakan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari lebih lagi nyanyikan pujian ini saudara. Angkat tanganmu dan katakan. Ku terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, yes Lord, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan firman-Mu itulah dasar. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan sekali lagi. Firman-Mu Itulah dasar hidup. berdaulatlah atas hidup kami Tuhan, yang berdaulat atasku. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya mengundang. Haleluya Tuhan, Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Kalau siang hari ini setiap kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Tapi Engkau mau beracara dalam hidup kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami siang hari ini untuk menerima yang terbaik Tuhan. Yaitu firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu itulah dasar pegangan hidup kami Tuhan. Yang berdaulat Bapa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima yang terbaik Tuhan. Melalui hamba-Mu Tuhan, Ibu Evangelis Lydia Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau sudah mengurapi hamba-Mu tiba di tempat ini dengan segala baik. Kami percaya Engkau juga sudah mempersiapkan firman yang terbaik untuk kami terima Tuhan. Kesaksian yang terbaik yang akan kami terima Tuhan. Yang boleh membuat kami semakin dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap kami yang datang ke tempat ini, kami akan dipulihkan dari segala masalah kami. Kami akan dikuatkan dari segala problema kami. Bahkan kami yang sakit disembuhkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar setiap wanita-wanita Tuhan yang siang hari ini ada di sini, kami boleh menjadi penolong yang setia di tengah-tengah keluarga kami, pendoa yang kuat di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami. Biar kami boleh menjadi wanita-wanita yang berbeda dari wanita-wanita di luar sana Tuhan. Kami boleh menjadi wanita-wanita yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jadi berkat bagi suami, bagi anak-anak, bagi orang tua, bahkan bagi keluarga besar kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, biar Engkau menyertai setiap langkah kaki kami, kemanapun kami melangkah. Berdoa Tuhan, biar anak-anak kami juga boleh Engkau terus jadikan berhasil dalam segala hal. Masa depan yang cerah penuh harapan Kau sediakan buat anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Wadah City of Love Tuhan, yang boleh
membuat wanita-wanita Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Buat woman of love Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Bapa, Pastor Timothy dengan Ibu Evelyn Tuhan. Kau pakai pelayanan mereka lebih lagi Bapa, menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Kau berkati kehidupannya, Kau berkati pelayanan yang Kau berkati anak-anaknya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersama, kita katakan amin. Angkat suara. Ku terhubung denganmu, selalu Ada di hatimu. firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Itulah dasar hidup kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang berdaulat di atas pujian yang kita naikkan. Haleluya. Saudaraku terkasih, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kalau pada hari ini wanita-wanita hebat Tuhan sudah hadir, dan juga suami-suami bahkan pria yang ikut melayani pada siang hari ini. Bapa, pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, sembunyikan di balik salib-Mu supaya nama Yesus yang dipermuliakan. Firman-Mu yang berkuasa akan hamba-Mu beritakan, supaya lewat firman-Mu ada kasih, ada pengampunan, dan terutama Tuhan Yesus, jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudaraku terkasih. Shalom. Puji Tuhan, nama saya Lydia Nur Said. Saya kenal sama papamanya yang WL tadi. Anaknya Ocen ya? Anaknya Fetri. Itu udah kayak adik saya. Ya, cuma kita sejak pandemi jarang ketemu, biasanya teleponan ya. Dan kita pelayanan sama-sama. Puji Tuhan kalau anaknya dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Saudaraku terkasih, tidak berlama-lama, tema hari ini yang akan saya bawakan tentang kuasa, kasih dan mengampuni. Amin. Setuju dengan tema itu? Kuasa, kasih dan mengampuni. Tanpa kasih dan mengampuni, saudara, saya percaya, saudara, dunia ini hancur. Kenapa saudara? Banyak orang percaya Yesus, mengaku Kristen, pernikahan Kristen, tapi kenapa tidak ada kuasa mengampuni? Tidak ada kuasa kasih, sehingga banyak sekali perceraian terjadi. Ya, istri pukul suami, suami pukul istri, ya, anak juga dipukul saudara, dan tinggalkan suami, tinggalkan istri, saudara, menjadi pelakor dan lain sebagainya. Nah, saudaraku terkasih, saya tidak berbicara tentang itu semua, tetapi yang utama pada hari ini adalah bagaimana kuasa kasih dan mengampuni itu masih ada. Amin saudara, karena kita tahu Yesus kita hidup. Kita masih punya Tuhan yang hidup. Saudara, nama saya Lydia Nur Said. Nur Said itu bukan Manado, bukan Batak, ya, bukan orang Toraja, Padang Madura saya. Bapak Madura Arab, ibu Padang, Pariaman. Jadi saudara nggak ada Kristen dua-dua. Pertama saya yang jadi Kristen sebagai Tuhan Juru Selamat saya menyembah Dia. Nah saudaraku terkasih, latar belakang saya penyanyi. Jadi saya mau buka dengan nyanyi, tapi sebelumnya kita buka dulu ayat firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Roma 12 ayat 9 sampai yang ke-14, demikianlah firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saya lanjut ke ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini intinya orang Kristen, balas kejahatan dengan kebaikan. Bukan darah ganti darah, gigi ganti gigi. Itu perjanjian lama, ya saudara. Tapi perjanjian baru yang Tuhan genapkan adalah kasih. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan, saudara. Sekalipun tidak mudah, kita bisa bicara. Kita bisa baca ayat ini panjang lebar, tetapi tidak mudah melakukannya. Saya buka dengan pujian, judulnya kasih. Saya gak khotbah khusus, saya mau nyanyi 14 lagu soalnya. Kasih ini ciptaan teman saya, sekarang dia gembala di GBI Rock, Chris Manusama. Dulu duet sama Imaniar adik saya, ya. Tapi sekarang saya nyanyi sendiri karena dia belum Kristen. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Hey, mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Bapakku kerap berkata, bila kau hidup mengasihi sesama, suatu saat pasti kau dapat bahagia yang sejati. Bila kau menanam duri, tak mungkin kau menuai anggur. Apa yang kau cari sekarang mestinya hikmat Tuhan. Kasih itu panjang sabar, murah hati, murah hati. Oh, oh. Kasih itu lemah lembut,
itulah kasih. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab dunia ini, sebab Tuhan itulah kasih. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku terkasih, saya masih ingat nyanyi lagu ini. Saya belum Kristen dan ini diciptakan sama Bung Kris itu nggak tahu tahun berapa. Dia pencipta lagu kidung ya, tak selamanya itu. Teman kita, Kris Manusama, Yanca Manusama ya, grup band kita kan dari dunia sekuler yang ngeband ya. Dulu grup band kita The Kids Brothers. Dan saudara masih ingat lagu ini gak? Zamannya trio The Kids. Oh Gali, oh Ratna. Gayanya gini, oh Gali, oh Ratna. Itu kita yang nyanyi. Lagu bekasnya dinyanyiin Krisya. Ya. Terus di film kita yang nyanyi. Duet digabung sama Krisya. Ya, filmnya ada Gali Ratna, itu pemainnya juga teman-teman kita, Yesi sama Rano. Lalu ingat lagu ini gak? Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku, aku malu, gitu gayanya. Lidah Imaniar gitu kan, aku malu gitu kan. Jadi lagu ini cukup meledak sampai sekarang. Dan waktu anak saya kawin juga di Daulat nyanyi itu, jadi duet sama mamanya ya waktu Vina Gracia nyanyi, kawin waktu itu. Dan sampai sekarang di kawinan-kawinan herannya pada seneng sama lagu ini gitu. Padahal udah saya rekaman tahun 85 lagu ini ya. Tapi tak kenal maka tak sayang. Sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, saya tunjukin foto ini ya. Boleh tolong foto dari awal Pak? Ya, ini dua abang saya, kita satu panggung sama Kus Plus, sama Panbers, sama Bob Tutupoli. Semua udah pada almarhum, sama The Mercies. Ini di Cleopatra Night Club di Jalan Juanda. Ini abang saya, Ilham, saya paling seksi. Ya, Lydia. Ya, next. Dari kecil kita udah naik panggung, The Kids. Ilham, ini 6-6-nya satu perut, itu bapak saya. Jadi Ilham itu lahirnya Idul Fitri, dikasih nama Ilham. Ilham waktu lahir tahun depan, beda setahun. Bulannya April sama-sama. Lahirlah Ilham. Kenapa? Waktu lahir bapak saya pas dengar takbir Allahu Akbar, walillah ilham, brojol si Ilham. Imaniar, supaya beriman. Itu kata bapak saya kasih nama Imaniar supaya beriman. Isnan Irwan artinya anak yang soleh. Nama bapak saya Muhammad Said Bawazir, lebih dikenal dengan Said Kelana. Saya tanya, Abah nama Lydia Nur Said itu, Lydia artinya apa? Bapak saya jawab, Lydia gak ada artinya. Memang nggak ada di Al-Quran Lydia, mana ada lagi kan? Nggak ada nama Arab tuh Lydia. Bapak saya ada Arabnya. Makanya nama dia Muhammad Bawazir kan? Saya tanya Lydia nggak ada artinya. Ya nggak apa-apa buat saya sih. Tapi untung pas saya jadi Kristen nama saya udah Lydia. Kalau Siti Jamilah repot, ganti nama lagi kan? Ya Tuhan tuh baik ya. Dari dalam kandungan nama saya tuh udah Lydia. Ternyata Lydia ada di Kisah Para Rasul 16. Ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 14 namanya Lydia. Wanita penjual kain ungu saudara. Saya bersyukur loh ya. Di antara nama-nama Arab ada nama saya Lydia. Ya. Nah tapi saya mau saksikan sama saudara. Ya. Kenapa? Kok saya mau terima Yesus? Apakah karena saya kawin? Apakah karena saya satu dan lain hal gitu ya? Saya matikan dulu nih. Airplane mode-nya mengganggu sekali. Oke. Nah, saudara, banyak orang bilang gini, "Oh, Lydia itu yang The Big Kids ya, yang Imaniar, kakaknya Imana." Oh, itu kan kawin karena suaminya pendeta. Dari mana ceritanya pendeta? Ya, enggak ada, dia pemain band. Ketemu sama saya juga di pub, di cafe. Jadi kita lagi kontrak dengan Permata Hijau. Nih ada kafe dulu Permata Hijau, masih ingat di antara saudara-saudara yang rumahnya di sekitar sini tuh ada kafe terkenal punyanya Sofyan Ali.
Nah disitulah kita juga di Hilton di Pizzaria. Kontrak kita di situ 3 tahun. Ya, selain Filipin ganti nama kita, grup band yang direkomen sama bulenya situ GM-nya cuman The Kids Brothers, The Big Kids ya. Kita kontrak 3 tahun, saudara ya. Selain itu hari lainnya kita main di Permata Hijau. Ketemu nih. Nah, saya mau cerita dulu. Bapak saya tentara. Latar belakangnya ya. Bapak saya itu memang latar belakangnya tentara. Dan dia juga waktu saya dilahirkan saya tahu dia tentara. Kita tinggalnya di asrama Kodam. Tugasnya di Kodam 5 Jaya di lapangan Banteng tuh bapak saya ya. Tiap hari kerjanya ke situ. Nah, kita rombongan karena kita anak-anak kecil ikut naik truk ya. Nganterin bapak saya. Nah saudara, didikan tentara itu keras. Walaupun gak semua bapak tentara didik seperti bapak saya. Kita jam 5 subuh tuh bangun. Sembayang. Ya. Selesai sembayang sekitar 6:30 lari pagi. Lari di lapangan pas di depannya barak. Kita punya kita punya rumah, itu depan kita sekolah, di tengahnya tuh lapangan sepak bola. Kita lari pagi apa yang bapak saya nyanyikan, suruh kita nyanyi. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re, do re mi fa sol la si do. Itu napas gak boleh putus. Ya, lari sambil lari. Ya saudara, jadi itu kita dari kecil, saya dari umur 6 tahun, begitu. Sampai akhirnya terbentuklah menjadi The Big Kids. Ya, setelah menjadi The Big Kids, bapak saya galak. Setelah kita dewasa saya gak pernah pacaran. Ya, yang naksir saya lewatin bapak saya dulu, gak pernah jadi. Benar. Nah adik saya, abang saya itu kebetulan dapetin Kristen. Jadi mualaf. Yang paling besar Itham itu istri Manado, mualaf. Imanier suami India jadi mualaf. Saya punya sepupu yang satu rumah di sekolahan ibu saya dari Medan. Sekolah ke Jakarta, satu rumah sama kita, satu kamar sama saya. Akhirnya dapat suami Ambon, dimualafin. Yang satu dapat suami Batak, dimualafin. Ya, ada beberapa mualaf. Saya cuman berpikir gini, mantu bapak saya udah ketahuan mualaf, nggak ada yang kita keluar dari agama kita. Waktu ada yang suka sama saya namanya Yongki Ramlam, seorang pemusik. Tadi lagu Kasih itu dia musiknya, dia arranger juga, ya. Jadi dia kalau saudara dengar lagu-lagu dari Solidio Record, Maranatha, musiknya tuh Yongki Ramlan, tuh dia suami saya. Nah saudara, waktu saya kenalan sama dia pertama, usia saya waktu itu sekitar baru 20 tahun, 21 tahun. Waktu kenalan saya cuma nanya sama dia, agama kamu apa? Dia bilang, saya Kristen. Kalau mau pacaran aja jadi mualaf. Kalau mau jadi mualaf, oke, baru boleh bilang sama bapak saya, kalau kamu suka sama saya. Kalau enggak jangan pernah sekali-sekali bilang sama orang tua saya. Enggak bakal jadi. Akhirnya saudara, saya juga tanya sama dia. Saya coba supaya saya tarik iman dia ikut agama saya. Kebetulan saya mengerti tentang sejarah agama saya. Bahwa iman tauhid saya yang saya punya adalah menyembah Allah yang satu. Dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya jelaskan. Singkatnya saudara, dijelaskan dengan teliti dan dengan penuh kasih. Bahwa Tuhan Allah yang datang menjadi manusia namanya Yesus Kristus datangnya dari sorga. Allah itu berhak datang dari sorga ke dunia. Allah bisa jadi manusia, manusia tidak bisa jadi Allah. Allah yang jadi manusia itu namanya Yesus, bla 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 bla. Saya tolak mentah-mentah, bahkan saya bilang bawa kitab kamu, saya bawa kitab saya, kita ketemu. Yang kita bahas dua agama berbeda. Egois tinggi masing-masing, tidak ada yang bicara tentang kebenaran. Mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya berantem ribut, putus. Kalau ingat orangnya baik, orangnya ganteng. Tahu kan Tomingse? Nah itu dia orangnya cakep ya. Waktu saya ingat dia Kristen, saya benci banget. Putus dah udah. Akhirnya saudaraku terkasih, saya pinjam dari tetangga saya Alkitab. Saya masih ada harapan nih Yongki bisa jadi mualaf. Masa aduh ipar-ipar saya bisa jadi mualaf, satu ini gak bisa sih. Ya. Saya pinjam Alkitab dari tetangga. Saya coret-coret dari mana kelemahan. Kira-kira ada kelemahan isi Injil. Bisa saya serang. Tapi ternyata saudara, saya tidak menemukan kelemahannya. Saudara, justru saya ditemukan punya Alkitab oleh bapak saya. Diusir sama bapak saya. Ya, karena belum jadi Kristen. Baru punya Alkitab diusir. Waktu saya diusir itulah saudara. Saya keluar dari rumah. Dibantu abang saya. Karena bapak saya ancam kalau lihat mukamu tak silet-silet besok. Saya pergi dari rumah. Bawa koper, cuman bawa kitab saya bahasa Arab. Di tempat kos, saya kos 3 tahun. 3 tahun itulah
saya secara pribadi tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi saya. Karena saya bertobat bukan dari Alkitab. Saya bertobat bukan dari orang lain yang ngerti Kristen. Saya bertobat dari kitab saya bahasa Arab. Ya, di situ dikatakan Isa lahir, meninggal, dan bangkit. Isa Al-Masih lahir, mati, dan bangkit. Tidak ada yang bangkit seperti Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Dialah jalan yang lurus. Kalau dikatakan Isa adalah kalimah Tuhu, artinya kalimat Allah, firman yang hidup. Dia adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Saudaraku terkasih, kalau firman yang sudah menjadi manusia adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya bukan baca Alkitab, tapi kitab saya, kalau saya stabilo itu banyak sekali, saya gak tahu Kristen siapa, gak kenal pendeta, gak tahu gereja. Saya rindu untuk terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi, karena ini yang saya cari. Itu usia saya sekitar 22 tahun. Umur 22, saya kontak Yongki, karena dia Kristen. Saya bilang, Yongki saya mau jadi Kristen, apa syaratnya? Yongki jawab apa? Cari gereja, cari pendeta, nanti dibaptis. Saya bilang repot-repot gereja kamu aja, saya kan gak tahu gereja. Dia jawab, saya juga gak pernah ke gereja. Ya, ini jujur. Dia katakan, dia dari Tasikmalaya pindah ke Jakarta kuliah dan gak terdaftar di gereja mana-mana. Dan dia jujur, dia katakan, kalau saya keluarga besar adalah Buddha Konghucu. Jadi dia bukan Kristen. Ya. Tapi ajaibnya, waktu dia kecil, dia tuh sekolah di Penabur, waktu TK. Jadi guru-guru di Penabur itu bawa ke gereja, ke sekolah minggu. Dia kenal nama Yesus dari TK. Ya, sampai akhirnya dia dewasa, dia kuliah. Masih terekam di pikirannya dan di hatinya, Yesus Tuhan Juru Selamat. Dan dia berani menginjili saya. Orang seperti dia, kalau bukan Tuhan pakai, saya juga bingung. Ya, nggak terpengaruh sama sekali. Nah kalau orang bilang udah dibaptis bolak-balik, bisa sangkal Yesus, bisa nyebrang gitu karena kawin dan lain sebagainya, karena kecewa sama manusia, karena kecewa sama pendeta, karena kecewa sama siapapun, bisa tinggalkan Yesus dan mereka murtad. Tapi ini Yongki jujur saya bilang, saya waktu bilang sama dia, saya kan nggak ngerti karena saya bukan Kristen. Saya juga nggak pernah ke gereja. Ya udah yuk kita cari gereja sama-sama. Cari gereja lah di Rawamangun Ketemu Pak Pendeta, saya mau jadi Kristen. Oke, latar belakang apa, tulis aja formnya. Dan akhirnya waktu saya bilang, oke dibaptis ya hari Minggu. Yongki katakan, Om saya juga belum pernah dibaptis. Jadi kita dibaptis sama-sama. Tuhan itu ajaib. Sekali tangkap 2 jiwa diselamatkan. Asli Yongki belum pernah dibaptis. Ya, dan puji Tuhan saudara, itulah cara Tuhan bekerja. Ya, saudara, kalau orang bilang Lydia Nur Said karena suaminya pendeta, rohaniawan dan lain sebagainya, itu tidak ada kebenarannya. Kita dibaptis sama-sama, sama-sama muda. Ya, saya umur 24, dia umur 28. Ya, akhirnya kami dibaptis, nggak lama saya bilang, Yongki umur kamu berapa? 28. Saya 24 jalan 25. Yuk kita kawin aja, repot-repot lah. Ya, kan udah seiman. Selama ini berantem ya, ribut berantem membela agama masing-masing. 3 tahun kemudian saya terima Yesus ya. Dan saya dibaptis. Yuk kita kawin, yang ngajak kawin saya. Bukan dia. Akhirnya kami menikah. Tanpa pesta. Saya bilang jangan pesta ya. Ini gawat, kita kan artis. Nama kita dikenal. Pasti masuk koran. Oke, diam-diam aja. Tapi saya punya teman-teman artis dong yang Kristen. Grace Simon, yaitu senior-senior saya, Bang Yan Berlin almarhum, Edi Silitonga, Bang Victor Huta Barat ya. Itu Soraya Togas, itu kita teleponin. Kalau bisa datang diam-diam ya ke pemberkatan. Pada gak bisa datang, tapi ngomong sama wartawan. Ya, nih Lydia Nur Said menikah nih, hari ini pemberkatan di gereja, dicari-cari. Gak tahu gimana ceritanya, headline news masuk. Lydia Nur Said menikah, Lydia Imaniar gitu ya. Menikah pemberkatan dengan Yongki Ramlan di gereja. Saudara, siapa yang baca? 3 tahun gak pernah ketemu saya. Bapak saya baca tuh tabloid.
tablet monitor, saya masih ingat ada tablet Nova bintang waktu itu. Baca bapak saya gemeter ya saudara. Ceritanya nih, abang saya yang cerita. Bapak saya dan malam itu juga baru seminggu. Dia cari rumah saya lewat wartawan, ditemukan. Rumah saya di Duren Sawit. Dicari saudara, ditemukan rumah saya, ibu saya turun. Lydia, keluar kau. Saya bilang, Umi udah lama gak ketemu, masuk aja Umi. Saya bilang, Umi itu ibu saya. Mana Abah? Abahmu di mobil stroke. Kau bunuh bapakmu, kau kafir jadi Kristen. Dia sekarang stroke. Dengar stroke saudara, itu jam 12 malam. Saya lari ke mobil pakai daster, peluk bapak saya. Dan saat itu juga bapak saya peluk. Mobil di starter, ibu saya masuk. Mobil dikunci semua, central lock. Saya dibawa lari, saya diculik. Yongki mau kejar bingung. Yang nyulik mertua sendiri. Yang diculik anaknya sendiri. Mau ngomong apa? Ini true story. Ya, saat itu saudaraku terkasih. Tiba di rumah saya di belakangnya Grand Indonesia. Jalan Batu Raja tuh. Jalan Kota Bumi, ada jalan Jakarta, Sukabumi. Nah itu rumah kita di situ. Keluarlah bapak saya turun. Nggak stroke. Dia sehat. Dia bilang, kau masuk. Kau anakku, dia bukan anakku. Mantu pun bukan. Kalau dia mau kawin secara KUA, secara agama kita, baru aku akui mantu. Jadi kita disuruh jadi mu'alaf. Sampai malam, sampai pagi lagi saya di sidang. Datanglah keluarga besar semua dari ibu saya, dari Padang, Pekanbaru. Semua mendarat dari Medan. Saudaraku terkasih, di sidang saya. Tapi tidak satu pun saya jawab. Karena bakal ribut. Debat gak ada gunanya. Yang penting iman saya tetap. Akhirnya satu-satu pulang. Bapak saya dimarah-marahin. Ya, karena orang Padang itu yang berkuasa nini mama. Ya. Jadi paman tante yang berkuasa. Ibu bapak saya dimarah-marahin, pulang dan akhirnya bapak saya geram karena saya tidak mau jadi Kristen, tidak mau terima mualaf lagi. Diambillah samurai, pajangan di kaca. Dia bilang, Lydia, kau mati, aku masuk penjara. Kau tahu aku tentara, aku gak takut di penjara, aku gak takut mati. Kata bapak saya. Berapa orang saya udah tembak zaman revolusi. Kau mati aku masuk penjara, yang penting gak punya anak Kristen. Itu kata bapak saya. Tapi saya bisa jawab loh. Saya bilang sekalipun mati, tidak akan tinggalkan Isa Al-Masih, Juru Selamat saya. Biasanya kalau dengar nama Yesus dia mukanya udah merah, udah gerem ya. Dengar nama Isa Al-Masih masih agak adem. Ya. Orangnya itu aja. Ya kan, Isa Al-Masih di kitabnya dia. Tapi kalau dengar Yesus dia kayaknya emosi gitu. Saya balikin saya pelan-pelan dengan hikmat Tuhan saya bilang. Sekalipun mati tidak akan tinggalkan iman percaya saya kepada Isa Al-Masih. Bapak saya bilang kau berlutut. Saya berlutut. Berlutut saya hitung sampai 3 kau mati. Karena di agama kami berhak dipancung orang yang murtad. Itu ada ayatnya. Saya berlutut saudara. Berdoa Tuhan Yesus mati rumah saya di sorga. 2 kata bapak saya. Saya gak sedikit pun takut mati saudara. 2, Tuhan Yesus kalau hidup pertemukan saya dengan Yongki. Yang sudah dipersatukan tidak dapat diceraikan manusia. Begitu bapak saya mau bilang 3, saya bilang Tuhan Yesus bentar lagi saya dibacok. Baru kawin seminggu Tuhan, saya baru bilang gitu sama Tuhan. Dengan apa? Dengan lugu saya bicara seperti saya sama bapak saya lapor. Begitu dia bilang 3, saya dengar kubrak, kok saya gak dibacok. Begitu melek, bapak saya tersungkur. Rupanya ditomplok paman dari Medan. Paman baru mendarat dari Medan pesawat sore. Dia baru sampai Batu Raja itu, jalan Batu Raja itu malam. Dia tomplok jam 11 tuh. Dia tomplok bapak saya. Dipegangin tuh parang saudara ya. Dan paman saya teriak, saya panggilnya Ma Adang. Lari Lydia, lari. Saudara saya lari mau kemana? Depan garasi semua sampai pintu dapur terkunci, garasi dirantai pakai gembok. Saya lari ke lantai 2, dari ketinggian lantai 2 itu saya terjun dari jendela setelah 1 malam dikurung. Terjun pakai daster yang 2 malam saya diculik. Ya, saya loncat. Yang saya loncatin mana? Atap tetangga saya yang lagi renovasi, atapnya dari seng, itu isinya paku beling. Saya loncat, itu kaki saya tancap beling semua. Saya cabutin satu-satu saudara. Dalam keadaan hujan deras saya terjun lagi ke trotoar, kecebur di got. Saya stop taksi depan Hotel Indonesia. Waktu saya stop taksi,
Supir taksi bingung. Mbak, kenapa badannya basah semua? Saya bilang, hujan dari tadi ini hujan deras. Dia bilang gini, gak ada hujan. Saya ngetem dari tadi cari penumpang udah 1 jam. Ini Hotel Indonesia, dia depan Kartika Plaza. Itu masuk ke dalam itu cuman sedekat. Gak ada hujan dia bilang. Saya baru sadar, hujan itu Tuhan yang turunkan. Supaya saya bisa lari. Tanpa hujan, mungkin waktu saya lari didengar sama orang tua saya. Saya stop taksi dan saya akhirnya temuin suami saya. Malam itu juga naik bus malam. Kita kabur ke Bandung dan Tasikmalaya. Mobil ada, rumah ada, duit punya, segala ditinggal. Kenapa? Dulu gak ada ATM tahun 88. Gak kayak sekarang ya. Hanya bawa buku tabungan. Ditinggal semua, ketinggalan. Saking panik. Ke Bandung Tasik. Saudara, kita jadi buronan selama 3 tahun. Bayangin ya, penjahat bukan. Cuma mau percaya Yesus. Ancamannya bunuh. Gak bisa ngejob. Imaniar adik saya juga gak bisa show sama kita. Album Prahara Cinta lagi meledak. Saya bisa dapat duit banyak. Adik saya udah kaya. Gara-gara album-albumnya Lydia Imaniar, dia show sendiri akhirnya. Kenapa? Kalau saya injak Jakarta, bapak saya udah taruh belati di sini, rencong saudara. Tapi apa yang saya lakukan, saudaraku terkasih. Tadi kita sudah baca di dalam suratan Roma 12. Ayat yang ke Roma 12 ayat yang ke-9 tadi kan ya startnya. Nah saudara, di sini dikatakan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya jangan gengsi. Sebagai orang Kristen, rendah hati, humble. Saya yang begitu membenci sebenarnya. Karena saya baru jadi Kristen, benci banget saya sama keluarga saya. Dosa saya apa, salah saya apa, mau dibunuh, pontang-panting, lari. Saudara ya, akhirnya jadi buronan ke Bandung Tasik, gak tahu tinggal di mana. Akhirnya sampai saya makan warteg dari ada duit seadanya sampai cuman sop ayam itu cuman kuahnya doang sama sayur wortel dan kolnya saya bisa bayar nasi 750 perak. Ya saudara, itu sempat saya alami. Tapi saudara, ayat 12 berkata begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya berdoa apa saudara? Suami saya ingatkan saya, percuma berdoa kalau kamu tidak mau mengampuni. Ini diingatkan suami saya. Doa ampuni. Ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah jangan mengutuk. Bayangkan kita harus berkatin terus. Kalau ingat saya mau dibacok, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kalau ingat saya udah diusir, gak punya apa-apa. Ya sampai gak bisa nyanyi, gak bisa show, diancam di mana-mana. Saya selalu katakan Tuhan berkati. Ampuni bapak ibu saya, keluarga saya. Ampuni Tuhan, berkati mereka. Dan jangan ambil nyawa mereka sebelum mereka bertobat terima Yesus. Itu doa saya. Itu doa saya saudara. Dengan air mata yang dada ini yang tadinya sesek gak mau mengampuni, plong. Ya, kalau kita ada masalah dengan orang lain kan gitu ya. Dada seperti ada batu ya. Tapi begitu kita mengampuni, lepaskan pengampuni, lepaskan berkat, plong rasanya. Dan saudaraku terkasih. Yang terjadi saudara, saya datengin lebaran. Suami saya bilang, kamu mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Jakarta. Saya udah bikin lapis legit sendiri, lapis robes. Saya hobi bikin kue, saya hobi masak saudara. Ya, masak segala rupa saya hobi. Ya. Saya bikin kue sendiri, lapis legit. Bayangin bikin lapis legit tuh bakarnya 2 jam. Ngadonnya 2 jam, 4 jam. Begitu saya datang ke Batu Raja. Temuin bapak saya. Kenapa saya datang lebaran? Lebaran gak boleh bacok anak. Itulah intinya kan. Gak boleh, mana ada saudara lihat. Lebaran-lebaran, tawuran, lebaran-lebaran. Bacok-bacokan gak ada. Lebaran gak boleh. Ya, itu hari suci, bulan suci saya datengin. Bapak saya ketenteng-tenteng, dia bilang, sini saya terima kue kamu, kau pergi dan kue ini masuk tong sampah. Pergi kau bukan anakku, masih ditolak. Doa terus, ampuni terus. Dan saudaraku terkasih, yang terjadi saudara, bapak saya bisa berbaikan. Karena apa? Karena dia sempat sakit. Saya datang ke Carolus, tengah malam karena dari Bandung, jangan ada ibu dan adik kakak saya, diam-diam saya datang. Karena ruang dia VIP, saya bisa masuk. Dan saya bilang, Abah ini Lydia anakmu. Terus dia lihat, oh ya Lydia. Dia gak sakit apa-apa sih, cuman tensinya aja 250. Terus habis itu turun lagi sembuh.
Abah Lida datang. Sebelum Lida balik ke Bandung, Lida boleh berdoa? Oh boleh, tapi boleh cara Kristen? Boleh. Wah ajaib nih, doa secara Kristen boleh. Saya doa dalam nama Yesus dong ya. Saya doa Tuhan Yesus sembuhkan abah saya dalam nama Yesus. Sudah pulang. Besoknya saya telepon ke suster, sus mau bicara dengan nomor kamar segini. Oh nggak ada. Loh kenapa? Saya kira meninggal. Enggak, itu bapaknya iya udah pulang. Tensinya berapa? Udah normal tensinya. Puji Tuhan pulang. Ya, saya lanjut dulu dengan foto dah. Foto dulu. Lanjut yang tadi fotonya saya boleh lihat? Ya langsung lanjut. Ini Lydia Imaniar yang saya ceritakan tadi. Lanjut. Lydia Imaniar, album Prahara Cinta. Next. Ini saya menikah. Ini 14 Februari nggak sengaja loh. Ini kawin lari. Bukan karena cari-cari Valentine, bukan. Ya, ini cuman foto. Saya nggak pesta, ini foto. Yang penting ada foto buat anak cucu. Bukti kita kawin itu penting. Ya, kan cakep kan suami saya. Ya, next. Nah ini akhirnya kami injili. Bapak saya 3 tahun kemudian terima Yesus. Ya, saya dibaptis, habis itu bapak saya dibaptis. Ini ayah saya dibaptis. Ini ayah saya. Tapi ibu saya nggak tahu loh. Jadi kucing-kucingan. Ya, bapak saya, ibu saya kan pedagang berlian. Ke rumah-rumah artis datang ya. Jadi kalau dia lagi pergi, bapak saya jemput, konseling, besok pergi lagi, jemput lagi dan akhirnya mantap terima Yesus. Next fotonya. Nih Muhammad Said Bawazir dibaptis, orang Madura asli. Next. Lihat nih ayah saya. Ini ayah kandung saya, dia sudah terima Yesus dan dibaptis. Lihat wajahnya. Sukacita. Waktu mau bacok saya beda. Beda. Lihat ya wajahnya sukacita dan beda gitu, nggak ada beban. Coba sebelumnya Mas, sebelum ini deh. Sebelumnya, coba lihat. Lihat tuh, muka penuh beban. Ya, lebih tua mukanya. Setelah dibaptis betul-betul berbeda. Next. Terima Yesus. Ya. Waktu dia pulang, dia bilang, "Jangan bilang ibumu. Aku pulang diam-diam aja." Kepergok ibu saya di rumah, ibu saya pulang cepet. "Dari mana kamu?" "Udah jam berapa nih?" "Maghrib." "Sembayang," kata ibu saya. Kumpulin cucu, biasa itu kebiasaan dia kalau maghrib tuh sembayang massal gitu ya. Sembayang berjamaah. Sembayang dia yang pimpin. Terus dia bilang sama ibu saya, "Aku sembayang tapi gak cara itu lagi. Pokoknya aku sembayang di kamar." Maksudnya mau berdoa gitu ya. Terus ibu saya bilang, "Maksudnya gimana?" "Iya." Terus dia cerita di saya nih telepon. "Lydia, ibumu nanya, kau sembayang?" "Iya sembayang, tapi tidak cara itu." Kadang-kadang dia tanya, "Kau sudah sembayang?" "Lagi gak sembayang." "Kenapa lagi datang bulan?" Ya saudara ya. Tapi akhirnya bapak saya jujur, dia katakan, "Aku sudah Kristen, aku sudah dibaptis. Dan ibu mau ceraikan saya." Akhirnya dia diusir. Lah saya dulu diusir dia. Sekarang dia diusir. Ngungsinya kemana? Ke adik saya yang bungsu Iwang Nursa itu, yang Emerald Group Bandnya itu. Ngungsi ke adik saya. Seminggu akhirnya anak-anak bilang, "Udahlah Abah ambil keputusan itu yang terbaik. Kalau memang dia mau jadi Kristen sudah." Akhirnya damai. Ya, ini bapak saya. Next. Ini ketiga anak saya kenalkan, Atalia, Vina Gracia, Almeida Kesia. Ya, saya udah punya hampir 6 cucu dari mereka. Ya, next, puji Tuhan. Ini suami saya sekarang Coyun Fah. Nah, nanti deh, Pak Gembala kapan-kapan ajak Yongki ke sini biar dia khotbah, saya nyanyi. Dia main gitar ya, gitu. Dia sekolah teologi MTH, dia lulus MTH ya, puji Tuhan. Ini saya yang support untuk dia. Dia di studio kan, di studio musik. Saya bilang, ternyata kalau kita ke Amerika kan dia khotbah. Saya bilang udah selesaikan aja sekolah teologianya ya. Next, puji Tuhan. Next, ini abang saya Itham, anaknya dibaptis lebih dulu. Ya, anaknya nih akhirnya Iva ini terima Yesus ya. Next. Itu tanpa paksaan ya, kami injili ya. Dia tanya banyak. Ini yang pertama jadi Kristen, cucu pertama yang jadi Kristen. Next. Lanjut. Ini ibu saya. Ya, orang Padang Pariaman asli. Ini adik saya Imaniar. Ya, ini saya. Next, lewat penginjilan yang tadinya dengar bapak saya udah jadi Kristen, dia nggak tegur saya, ibu saya tuh 5 tahun. Dia nggak tegur saya, nggak mau injak rumah saya.
dan gak pernah mengakui cucu-cucunya dari anak-anak saya. Tapi suatu saat kami boleh melihat Tuhan Yesus itu ajaib. Next, lewat penginjilan Bu Haji masuk gereja. Ya, ini di Jakarta ada gereja berbahasa Minang. Karena isinya orang Padang semua. Ya, orang Padang perantau yang dibuang sama keluarganya, yang diusir. Akhirnya kami yang rangkul. Namanya Kristen Persekutuan Urang Minang Picayo. Di Pekanbaru ada PKSB, Persekutuan Kristen Sumatera Barat. Ini orang Padang semua. Nah, mereka itu ditampung sama Pak Pendeta. Next. Nah, ini Pak Pendeta pernah dipenjara karena dia menginjil di Kota Padang dan Pekanbaru. Ya, namanya Pendeta Yanwardi Koto. Ini saya, ini Iva. Ya, ini semua orang-orang Minang. Bu Haji siap dibaptis. Ya, next. Lanjut. Ibu saya dibaptis. Ya, luar biasa ya. Ibu saya dibaptis, nama aslinya ibu saya adalah Hasnur Burhanuddin. Ya, asli orang Padang Pariaman. Next. Abang saya. Tadi anaknya duluan. Istri Kristen Manado jadi mualaf. Sekarang dia Kristen, istrinya bingung. Ya, sekarang saya tanya, gak bingung? Bingung kan? Sampai istrinya minta cerai. Kamu jadi Kristen, kita sudah tidak muhrim lagi, cerai. Ya, itu ancaman istrinya. Tapi apa yang terjadi saudara? Itham bilang, Lydia doain ya kakak ipar saya. Doain kakak ya, supaya Tuhan jamah. Next. Akhirnya Sylvie kembali terima Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, saudara lihat ini pekerjaan manusia, pekerjaan Tuhan yang hidup. Pekerjaan Tuhan, amin. Bukan pekerjaan saya yang jago, pinter, bukan. Tapi ada kuasa doa, kuasa kasih, dan kuasa mengampuni. Amin. Karena kuasa mengampuni saudara. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dari sini saudara, saya bisa melihat Tuhan yang saya sembah, yang harus saya layani, itu adalah Allah yang hidup. Ya, dia tidak mati dikubur selamanya, tapi dia bangkit. Nah, tugas saya adalah bukan menginjil, saya penginjil ya. Suami saya juga penginjil. Kita makanya di depannya evangelis, bukan PDT. Kalau pendeta dia angkat sama jemaat. Kalau kita adalah penginjil, nggak pegang gereja, kami keliling kemana-mana. Karena saudara, Indonesia ini butuh kesaksian-kesaksian. Ya, paham maksud saya ya? Kesaksian-kesaksian, makanya banyak gereja-gereja tanya, Bu Lydia, kesaksian seperti Bu Lydia siapa ya? Saya bilang, langka ya, nggak ada ya. Berani kesaksian kayak saya sih, jarang. Memang betul. Puji Tuhan saya masih umur panjang, Tuhan kasih keselamatan dan saya diberi kesempatan melayani Tuhan. Ya, next fotonya. Tugas saya bukan ke daerah Sumatera Barat nginjil, bukan itu. Ya, itu banyak orang-orang seperti itu nggak ngerti, akhirnya masuk penjara. Ya, tugas kita adalah nih pasangan yang kawin sama beda agama nih. Orang Dayak kawin sama Madura. Istri-istrinya yang Kristen kita buat persekutuan. Next. Ini saya di Palangkaraya, tapi di pertengahan, di perbatasan. Ya, ini mereka-mereka ini mualaf. Lewat kesaksian hidup kita waktu altar call, mereka mau terima Yesus lagi. Next. Ya, ini pelayanan-pelayanan di pedalaman. Saya kalau pergi nggak pakai tim, saya sendiri aja. Next. Ini saya bawa mobil sendiri, sewa mobil mereka bawa ke airport, saya bawa mobil sendiri. Nggak pakai tim saudara, ribet pakai tim. Ya, udah nggak pakai sound system, pakai toa yang ada. Next. Ya, lanjut. Ini pelayanan saya. Ini di dalam ada gereja Batak karena ini adalah kelapa sawit. Jadi mereka bangun gereja dan saya perlu ya menyegarkan iman mereka lewat pelayanan. Next. Ini saya di Papua. Next. Toraja. Next. Tidur di kamarnya Pak Pendeta di Kalimantan Kapuas. Lebih di pedalamannya, naik perahu dulu. Perahu ketinting. Dan waktu saya tanya, Pak Pendeta ini kamar Pak Pendeta? Iya. Ibu tidur di sini ya, saya ngungsi nanti. Ya baik, saya tidur. Saya nggak bisa tidur, kenapa? Ada yang ngorok keras banget. Saya bilang, Pak Pendeta maaf ya, tadi malam yang ngorok siapa ya keras banget? Oh Bu, lupa, harusnya ibu lebih dulu tidur daripada yang ngorok. Yang ngorok siapa? Itu di bawah kolong ibu, babi gede Bu. Itu piaraan saya. Jadi kalau ada pesta nanti dipotong. Ya, karena dipiara dari kecil. Pantesan ngoroknya gede banget saudara ya. Rupanya kandang babi. Ya, saya baru sadar saudara ya, next. Ya, saya mau mandi nih. Kamar mandi di mana Pak Pendeta? Lurus Bu, nggak ada.
Ibu lurus ketemu sungai Kapuas na jongkok. Ibu ada ketinting itu perahunya orang Dayak itu dilobangin. Ya, ibu jongkok aja di situ, plang-pling-plung di situ Bu. Nanti mau mandi tinggal mandi, istri saya temenin di satunya lagi. Bener, mandi aja. Begitu saya mau sikat gigi, saya tanya, Bu, ada air buat sikat gigi? Gak apa-apa, saya orang Dayak lahir di sini. Maaf Bu, sikat gigi dari mana? Ini aja airnya. Itu pisang gorengnya kemana Bu? Giniin aja. Saudara, terus saya mau komplain sama Tuhan. Tuhan Yesus pulangin saya Tuhan. Gak mampu saya Tuhan pelayanan seperti ini. Tapi saya gak kena muntaber tuh. Tangan saya gak kena buluk, gak kena demam berdarah, keliling kemana-mana Tuhan pelihara. Ya saudara, tetap saya jalanin. Ya saudara, kita harus rendah hati. Tuhan Yesus aja udah mau mati di atas kayu salib. Lahirnya gak di hospital Tuhan Yesus. Ya, saya pergi seperti itu saudara. Makanya saya jarang ada di Jakarta. Ya, orang selalu gini, oh Lydia Nur Said itu artis yang hamba Tuhan yang suka pelayanan di pedalaman. Atau kalau mau pelayanan pedalaman Lydia Nur Said aja. Gak semua penyanyi rohani juga mau dikirim seperti itu katanya gitu ya. Next, ini jalanan next, gak apa-apa next lanjut. Nah ini di Sumba. Ya, saya mau ke pedalaman ke Sumba Daya Barat ya. Ini saya dijemput sama mobil angkutan kuda. Mereka pakai genset. Ini saya mandi di antara belakangnya mandi air mancur, di belakangnya ada mandi kuda juga. Ya, next. Gak ada apa namanya sama sekali listrik. Nyanyi apa adanya. Next. Saya pinjam mobil, saya bisa keliling untuk mendoakan. Next. Dan di NTT Kupang. Saya tanya, kenapa mama kalian, papa kalian gak datang? Dan mereka bilang apa? Papa mama sudah pakai baju itu katanya. Oh, kenapa? Saya bilang. Pak Pendeta nangis, Ibu 50% jemaat saya pindah. 50% gereja Gemit pindah. Kenapa Bapak bisa jadi begitu? Ya bagaimana Bu? Gereja kami sudah mau rubuh, sudah mau hancur. Tapi pihak sana sudah kasih rumah. Kasih listrik lewat matahari itu. Ya saudara, kasih listrik, kasih uang saku tiap bulan uang sayur di amplop. Ya pergilah ke sana. Ya, tapi anaknya diizinkan datang untuk dengar KKR, dengar kesaksian saya, menguatkan iman mereka. Ini saya bawain buku-buku tulis ya. Tadinya saya kira yang datang kan usia-usia umum ya. Tapi anak-anak kecil semua nih, anak sekolah minggu. Saya bawain susu, saya bawain bolpen, pensil, lain-lainnya. Next. Nih, siapa mau jadi pendeta? Angkat tangan. Siapa mau jadi hamba Tuhan? Angkat tangan. Siapa mau jadi penginjil? Angkat tangan. Siapa mau sekolah teologi? Angkat tangan. Mereka mau, hatinya mau saudara. Dan saya bilang siap injili keluargamu dulu. Papa mama doakan. Next, ada satu bapak. Ini tukang sapu gereja, kita bilangnya kostor gereja. Tukang sapu gereja. Om, gak mau tuh rumah-rumah bagus om. Ada air gratis, listriknya gratis dari solar cell ya. Om ini bilang apa? Sekalipun saya miskin, tapi saya kaya. Karena saya punya Yesus. Sekalipun saya miskin, tapi saya kaya karena saya punya Yesus. Bisa kita katakan begitu saudara. Ya, mungkin saudara bukan miskin harta, tapi miskin rohani. Mungkin saudara miskin kasih sayang. Mungkin saudara miskin miskin secara lainnya. Tetapi kita bisa berkata, apapun yang dunia saat berikan, saat ini mungkin saya miskin. Miskin apapun, saya tidak tahu. Saudara bisa terjemahkan. Tapi kita bisa katakan, tapi saya kaya karena saya punya Yesus. Amin. Saya angkat pujian ini. Dia hanya sejauh doa. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bila ku rasa gelisah di hatiku, bila kelam kabut tak menentu hidupku, ku ingat masih ada seorang penolong bagiku. Yesus tak pernah jauh dariku.
sengsara menimpa keadaanku. Ku ingat Yesus takkan pernah jauh dariku. Dia selalu pedulikan aku. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Saudara yang saat ini mungkin sedang lemah iman, sedang mencari sungguhkah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus layak dipuji dan disembah? Ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bila ku rasa gelisah di hatiku, oh bila sengsara menimpa keadaanku, ku ingat Yesus takkan pernah jauh dariku. Dia selalu pedulikan aku. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Mari nyanyi sama-sama. Berseru, berseru, memanggil namanya, memanggil namanya, berdoa, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, percaya, Yesus tak jauh. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami semua sudah mendengarkan firman-Mu, bahkan kesaksian hidup anak-Mu Tuhan. Kiranya iman kami boleh dikuatkan dan bahkan bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, berbagai pencobaan, berbagai godaan iman di akhir-akhir zaman ini yang begitu jahat selalu mengintai kami anak-anak Tuhan yang percaya dan setia kepadamu. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau kuasai kami selalu dengan Roh Kudus-Mu supaya hidup kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, terima kasih sekalipun hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi firman-Mu tetap tinggal diam di hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati hari ini, amin saudara. Saya mau lihat dong tangan-tangan yang berkati. Wow, luar biasa, haleluya. Terima kasih pada banyak penjelis Lydia Nur Said untuk pelayanannya, untuk kesaksian-kesaksiannya yang luar biasa yang sangat memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa karena kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk hari ini, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah kami alami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami memberi bukan
untuk kami diberi, tapi kami beri karena kami tahu bahwa semua yang baik yang ada pada kami semua datangnya daripada Engkau. Terima kasih Bapa, karena itu kami akan memberikan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang mau memberi dengan sukacita katakan amin. Haleluya. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dan menaruhnya memasukkannya ke dalam kotak yang sudah disediakan di tengah ruangan ini. Baik, selagi Bapak Ibu memberi, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, Sunday Service tanggal 3 November, ibadah onsite akan diadakan jam 10 dan akan dilayani oleh Pastor Timothy Abraham dan bertempat di Sampurna Strategic Square, North Tower, lantai 3. Dan yang kedua untuk Women of Love, seperti luar biasanya hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk minggu depan tanggal 5 November akan diadakan jam 11 siang dan akan dilayani oleh Evangelis Eli Kurniawati di tempat ini di Senayan City Residence lantai mezanin. Baik, itu saja pengumumannya Bapak Ibu Saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan sekali. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita sungguh diberkati dengan kesaksian dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Lydia. Terima kasih banyak Bu buat kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Ternyata kuasa kasih, mengampuni, membalas kejahatan dengan kebaikan, punya kuasa yang luar biasa. Bisa merubahkan bahkan menyelamatkan jiwa. Mari Women of Love sesuai namanya, para wanita yang penuh kasih. Terus kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, bahkan kasihlah musuhmu. Balas orang yang melakukan hal yang gak baik buat kita, kita tetap mengasihi. Bahkan berdoa buat orang-orang itu. Amin saudara. Maka mereka akan diselamatkan juga. Nah Ibu Lydia juga suka bikin sambal ya Bu ya. Di depan ada Ibu Lydia itu membuat sambal dan ini untuk misi ya saudara. Jadi ibu-ibu saya percaya kita sudah diberkati, karena kita juga percaya melalui sambal. Kita juga akan penuh kasih juga. Kita akan ingat kesaksian dari Ibu Lydia. Makanya kita memberkati dan ini untuk jadi berkat buat misi dari Ibu Lydia. Salam buat Pak Yongki, nanti next kita akan undang Pak Yongki juga. Sudah. Jadi saya percaya dulu saya sering mendengar, kalau kesaksian baru kali ini Bu. Tapi kalau Ibu Lydia menyanyi dulu waktu saya berjemaat di Tabernakel, sering mendengar kesaksian, pujian dari Ibu Lydia. Nah, saya percaya kita semua diberkati, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persembahan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasihi Tuhan, katakan amin. Jangan lupa beli sambalnya,
Tuhan Yesus menyertai kita semua.